memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. The cross, O Christ, thy wondrous love revealing, awakes our hearts as with the light of morn, and pardon over our sinful spirit stealing, tells us that we in thee have been reborn. Like echoes to sweet temple bells replying, our hearts, O Lord, make answer to thy love, and we will love thee with a love undying, till we are gathered to thy home above. Seluruh umat insan menengadah ke arah jaya kasih yang mesra, bagai peluru yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka, di ufuk timur pagi Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersuka cita menyambut setiap saudara yang dapat mengikuti persekutuan doa keluarga di malam hari ini. Kita tentu terus berdoa Bapak Ibu, saudara senantiasa sehat, tetap semangat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah saudara masih ingat tema maupun firman Tuhan di persekutuan doa minggu lalu? Ya, minggu lalu kita telah belajar dan diingatkan agar kita dapat hidup dalam damai dan mampu untuk mengendalikan emosi kita. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri sebetulnya menunjukkan kedewasaan kita. Oleh karena itu, jika kita rindu untuk dapat menjadi pribadi dewasa di dalam iman, maka mulai dengan belajar mengendalikan diri. Di minggu ini, tema persekutuan doa keluarga kita adalah sehati sepikir.
dengan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya 41 sampai dengan 47. Firman Tuhan akan kembali menegur dan mengingatkan kita agar kita dapat hidup di dalam persatuan dengan sesama kita. Dalam kehidupan keseharian kita, tentu kita merasakan bahwa perselisihan dan perpecahan rentan sekali terjadi. Bahkan perselisihan bisa terjadi di antara sesama anggota tubuh Kristus, yakni di dalam gereja. Kita tahu bahwa hal tersebut sangat tidak disukai Tuhan. Namun masih saja terjadi di dalam kehidupan persekutuan kita. Perselisihan memang sangat tidak mungkin kita hindari dan pasti saja terjadi di dalam sebuah kelompok atau komunitas. Namun sebagai murid Kristus, tentu kita perlu belajar merendahkan hati kita agar bukan perselisihan yang menguasai diri kita, melainkan kasih persaudaraan. Sesaat lagi kita akan memasuki rangkaian persekutuan doa di malam hari ini. Mari saudara, saya mengajak kita bersama mengambil saat teduh pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepada jemaat di Korintus melalui 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10, Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Oleh karena itu, marilah kita mengawali persekutuan doa keluarga di malam hari ini dengan menyanyikan "Satukanlah hati kami" dengan penuh sukacita. Tuhan dan Rajaku.
Siapa yang tidak senang untuk didoakan? Apalagi jika kita sedang dalam pergumulan. Biasanya kita meminta dukungan doa dari sesama kita. Dalam Injil Yohanes 17 diceritakan, ketika Yesus mendoakan murid-muridnya, tentunya ini menjadi sukacita yang luar biasa. Yesus mendoakan agar para murid dapat menjadi satu, seperti dirinya dengan Allah Bapa. Yesus tahu bahwa kesatuan hati adalah sesuatu yang sangat sulit dihidupi. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan dan mendoakan para murid agar dapat hidup di dalam kesatuan. Demikian juga kita tentunya. Kita harus belajar agar dapat hidup dengan saling menghormati, saling menopang, dan saling mendukung satu sama lain. Untuk itu, marilah kini kita bersatu di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Di malam hari ini ya Tuhan, setiap kami bersyukur dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing dan mengadakan persekutuan doa keluarga. Mungkin ada pula yang mengikuti persekutuan doa ini secara pribadi, namun doa kami itu tidak menutup sukacita pribadi tersebut dalam mengikuti persekutuan doa. Berkatilah setiap kami agar dapat memperoleh kekuatan melalui persekutuan ini, dan terutama ketika kami nanti menerima firman Tuhan, maka kami dapat menerimanya dengan baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini saya mengajak kita untuk bersama membaca Mazmur. Pada malam hari ini pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur pasal 136 ayatnya yang pertama sampai dengan 4. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan Mazmur bagi kita. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri agar firman Tuhan dapat kita dengar, dapat kita lakukan di kehidupan kita hari lepas hari. Kini kita menyanyikan pribadi yang mengenal hatiku.
Selamat malam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya kita boleh kembali berjumpa di dalam persekutuan doa keluarga. Dan kita sesaat lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita membaca berita firman Tuhan, lalu mendengarkan pesan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu di kesempatan malam hari ini kami kembali boleh melakukan persekutuan doa keluarga kami. Biarlah lewat firman Tuhan yang sesaat lagi kami boleh baca dan kami boleh dengar, ini boleh senantiasa memelihara dan menuntun kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema di dalam persekutuan doa keluarga kita pada kesempatan malam hari ini ialah sehati dan sepikir. Nah saudara, bagian bacaan Alkitab kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 41 sampai dengan ayat 47. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Demikian bagian bacaan kita. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan hidup dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian bagian bacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, mendengarkan, dan rindu memelihara firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah sehati dan sepikir. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Alkitab yang menunjukkan bagaimana sepemikiran itu, sepikir itu cukup banyak. Salah satunya adalah ketika pendirian Menara Babel dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Orang-orang yang punya pemikiran yang sama, bagaimana mereka saat itu ingin menjangkau Allah. Sehingga mereka mendirikan Menara Babel, menara yang didirikan semakin tinggi. Dengan tujuan mereka bisa mencapai Allah. Mereka ingin tahu bagaimana Allah itu, tetapi dengan cara yang sebetulnya sangat salah. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin sepemikiran dengan orang lain, mungkin itu bisa dilakukan dengan cara yang cukup lebih mudah. Ketimbang kalau kita bicara bagaimana kita bisa sehati dengan orang lain. Nah saudara, dalam kehidupan keluarga saja, suami istri bisa tidak satu hati. Adik kakak bisa tidak satu hati. Saudara bersaudara bisa tidak satu hati. Dampaknya macam-macam kan saudara-saudara. Salah satunya adalah perselisihan-perselisihan yang kemudian timbul. Nah sehingga kalau kita bicara tentang kesehatian, maka kita dapat sama-sama mengetahui saudara bahwa itu adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Berbeda halnya dengan sepemikiran atau sepikir itu. Itu mungkin masih bisa dicapai. Tetapi kesehatian adalah sesuatu yang tidak mudah untuk bisa dicapai. Oleh karena itu, kalau pada kesempatan malam hari ini, saudara, kita belajar tentang bagaimana kita bisa sehati dan sepikir.
Kita ingin melihat bahwa di dalam kehidupan kebersamaan kita, baik di dalam keluarga maupun juga di dalam komunitas yang lebih banyak lagi, bisa di tempat pekerjaan, bisa juga di gereja, kesehatian dan kesepemikiran ini sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Apalagi, saudara, kalau kita bicara tentang bangsa dan negara. Dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Pada tanggal 17 Agustus. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesehatian dan kesepemikiran ini juga tentu semakin sulit lagi kalau kita bicara dalam konteks bernegara. Tetapi hari ini, saudara, kita ingin belajar bagaimana menghidupi kesehatian dan kesepemikiran dalam lingkup yang lebih kecil dulu, yakni di keluarga kita. Lalu kita ingin menghidupinya di dalam kehidupan bergereja. Kenapa? Kalau kita hidup dalam kesehatian dan kesepikiran, itu akan membuat komunitas kita, persekutuan kita, keluarga kita punya iklim yang positif. Kita merasa enak berada di dalamnya. Kita merasa damai di dalamnya. Kita enjoy beraktivitas di dalamnya. Tapi saudara, kalau di dalam komunitas kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita, dalam kehidupan bergereja kita, kita merasakan ada hal yang tidak nyaman, ada hal yang membuat kita tidak damai sejahtera, itu artinya ada nilai-nilai kesehatian dan kesepemikiran yang belum tercapai. Nah, saudara, hari ini kita bersama belajar dari cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup jemaat yang perdana. Dikatakan bagaimana jemaat mula-mula pada saat itu hidup di dalam kesehatian dan kesepemikiran. Dalam ayatnya yang ke-42, saudara, dikatakan demikian. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan hidup dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 mengatakan demikian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi cara hidup jemaat pertama ini atau jemaat mula-mula, jemaat perdana ini dikatakan apa, saudara? Mereka senantiasa berkumpul, bertekun dalam melakukan dan menghidupi, mendengar pengajaran dari rasul-rasul di dalam persekutuan. Mereka juga selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan mereka senantiasa berdoa. Bahkan dikatakan mereka selalu hidup dalam persatuan di mana segala kepunyaannya menjadi milik bersama. Memang saudara, biasanya ini kalau di awal-awal ya, awal-awal gereja terbentuk, semangatnya biasanya masih demikian. Tetapi lambat laun mulai timbul perselisihan, mulai timbul perpecahan. Dan ini yang seringkali terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini, saudara, kita ingin bersama belajar bagaimana baiknya kita untuk boleh hidup seperti jemaat perdana. Perselisihan itu sebuah kenyataan. Minggu lalu kita kan sudah belajar ya. Tidak mungkinlah, saudara, dalam kehidupan kita itu kita tidak menghadapi perselisihan. Tidak mungkin itu. Kita pasti akan menghadapi perselisihan. Ya, bisa dengan keluarga kita, dengan teman kita, dengan rekan bekerja kita, rekan pelayanan kita. Itu pasti kita akan menghadapi perselisihan-perselisihan. Tapi yang penting, saudara, pada malam hari ini kita ingin belajar demikian. Bahwa kekuatan dari sebuah komunitas, kekuatan dari sebuah keluarga, kekuatan daripada kehidupan jemaat perdana saat itu adalah ketika mereka mengurangi kepentingan diri sendiri dan belajar bagaimana kemudian melihat kepentingan yang jauh lebih besar. Kepentingan orang banyak, kepentingan orang lain. Bahkan dengan tidak sungkan, mereka mau memberikan apa yang dipunyai oleh dirinya untuk kepentingan bersama. Ini kan hakikat pelayanan, saudara. Bagaimana kita mau memberikan diri kita. Ini bukan untuk pendeta, bukan untuk penatua,
bukan juga untuk kebanggaan diri sendiri ketika kita ingin melayani. Tetapi karena kita sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan ini untuk kebaikan bersama. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu gereja terus merindukan ada keterpanggilan dari umat yang rindu untuk terlibat di dalam pelayanan. Sekalipun saudara saat ini kita melakukan kegiatan-kegiatan secara online, nah ada banyak cara saudara yang saudara bisa juga lakukan dan melibatkan diri di dalam kegiatan-kegiatan online. Dan tentu ini saatnya di mana kita kemudian bisa mengaktifkan diri kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-47 dikatakan demikian. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita hidup dalam kesehatian, kalau kita hidup dalam kesepemikiran, kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka Tuhan tidak akan sungkan-sungkan memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Tidak akan sungkan-sungkan Tuhan. Tuhan akan mempercayakan hal-hal baru di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tahu kita sudah bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan percayakan sebelumnya. Jadi saudara, Tuhan akan mempercayakan hal-hal baru loh untuk kehidupan kita. Kalau kita sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita pada hari ini dan hari-hari yang sebelumnya. Ini kan menjadi jawaban saudara. Kalau dalam kehidupan kita bertanya-tanya, kenapa ya? Kok kehidupanku begini-begini saja? Tidak mengalami pertumbuhan. Maka kita perlu belajar untuk bertanggung jawab, berkomitmen untuk kehidupan kita pada hari ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup bukan hanya sepemikiran. Mari hidup dalam kesehatian. Ada banyak orang yang bertahan dalam kehidupan konflik dan perselisihan. Apakah itu enak, saudara? Enggak kan sebetulnya. Mana enak kita hidup berselisih dengan orang lain. Mana enak kita hidup bertetangga, saudara. Lalu kemudian kita berselisih dengan orang itu. Mana enak kita hidup berjemaat kalau kita berselisih dengan rekan kita, sesama anggota jemaat. Mana enak saudara kalau kita hidup di dalam keluarga kita lalu ada perselisihan. Tidak enak. Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita. Ada sesuatu yang kita rasa salah kan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdoa kepada Tuhan tetapi ada damai sejahtera yang belum lengkap di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hidup dalam kesehatian, hidup dalam sepemikiran. Kesehatian di dalam Tuhan. Kesepemikiran di dalam pimpinan Tuhan. Selamat hidup di dalam kesehatian dan kesepemikiran. Tuhan Yesus yang memberkati di dalam kehidupan keluarga ibu bapak saudara. Senantiasa sehat. Amin. Hidup sehati sepikir adalah bagian kita mewujudkan cinta kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari bersama kita renungkan, apakah kita mau hidup dalam damai dengan sesama kita dan memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita komitmen agar firman Tuhan bukan hanya sebatas kita dengar, namun dapat kita lakukan dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Mari kita menjadi pribadi yang meneladani Kristus dengan saling mengasihi. Saudara, sebelum masuk di dalam doa keluarga di rumah kita masing-masing, saya mengajak kita untuk menyanyikan Berlimpah Sukacita di Hatiku.
hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah